Sekarang jadi bukan banget. Pemirsa, penasaran dengan warga Betawi yang sudah ada sebelum Belanda datang dan seperti apa kenangan Jakarta Tempo dulu? Yuk kita lihat cuplikan berikut ini. Ayo. Jakarta, di usianya yang kian matang, ibu kota terus mengalami perubahan yang semakin cepatnya. Dimulai dari pertumbuhan penduduk yang selalu meningkat tiap tahunnya, hingga segala problematika kota yang selalu terkenal kejam bagi para kaum urban. Tepat hari ini, Jakarta atau Batavia dan juga kota yang pernah bernama Jayakarta berulang tahun ke-488. Begitu banyaknya harapan akan kenyamanan dari seluruh lapisan masyarakat yang kini hidup, bekerja, dan tinggal di ibu kota tercinta. Sekarang sih memang sedang berjalan beberapa proyek ya, pembangunan jalan tol, kemudian pembangunan jalan jembatan layang, kemudian proyek-proyek LRT. Jadi memang mungkin imbasnya mengakibatkan jalannya jadi semakin macet karena proyek-proyek itu. Tapi harapannya mungkin 2 tahun ke depan, apabila semua moda transportasinya itu udah jalan, mungkin akan lebih lancar lagi arus transportasinya. Jakarta sekarang itu macet itu lebih karena kita terlalu banyak kendaraan pribadi menurut saya. Terlebih lagi dengan pajaknya mobil yang murah serta kebaya untuk sarana dan prasarana transportasi umum. Harapan saya untuk kota Jakarta semoga lebih lancar jalanannya, semoga untuk pembangunannya lebih tertata, tata kota lebih tertata, dan semoga transportasi sarana umum lebih maksimal fasilitasnya. Jakarta itu luas, jadi mau kemana-mana, tapi kalau ada macet, ya itu susah kemana-mana. Ya harus perbaiki menurut saya. Pemerintahnya harus fokus, ya saya kira. Lantas, seperti apa kenangan indah akan kota Jakarta? Tentunya semua akan dibahas secara lengkap hanya di Buka Empat Mata. Luar biasa sekali. Gua demen ngomongin Jakarta, gua demen. Demen ya, Mas. Pengalamannya banyak gua. Benar. Waktu datang pertama kali kaget. Gimana, Mas? Lihat orang tuh kok banyak banget, gedung-gedung pada tinggi-tinggi gitu. Di kampung kagak ada. Balik karek. Selamat datang untuk Bang JJ Rizal. Selamat datang kembali di Bukan Lalu. Gimana kabarnya? Baik Mas, baik. Wah demen deh kalau iya, enak tuh kalau wawancara di televisi kalau menjelaskannya tuh sangat akurat sekali, luar biasa. Memang ininya ya basic dasarnya memang di budaya. Nah, langsung aja nih Bang JJ. Tadi kan udah lihat VT tentang Bang JJ Rizal. Kan JJ Rizal. Sambung dong nama orang. JJ Nama Rizal. orang yang potong-potong loh. Tadi kan udah lihat VT tentang Jakarta ini sebagai sejarawan. Apa bener Betawi itu udah ada sebelum Belanda menjajah dan menduduki kota Jakarta ini? Ya kalau kita mau tengok data-data arkeologis, ya memang belum ada namanya ya, tapi data arkeologis yang ditemukan dan penggaliannya itu digalakan pada masa Bang Ali, karena Bang Ali kepengen kota Jakarta itu punya identitas kultural. Identitas kulturalnya Jakarta nih apa sih? Kota-kota di dunia kan semua punya identitas kultural, ya. Nah, kultural Jakarta itu apa itu? Mungkin ada yang belum tahu. Ya identitas kota ini apa sebenarnya? Apa? Jati dirinya ini apa sebenarnya? Nah, kemudian dicarilah. Jakarta tuh memang diapit oleh 2 kebudayaan dan sejarah yang besar, Jawa sama Sunda. Tapi Jakarta kan bukan Jawa, Jakarta bukan Sunda. Betul. Tapi penduduknya ngomong Melayu. Tapi kan juga bukan orang Melayu. Terus nih hamba Allah siapa? Nah, kemudian disebut orang Betawi, ya. Nah, saat itulah Bang Ali kemudian memerintahkan supaya dicari siapa sebenarnya orang Betawi, karena waktu itu tahun 70 nggak ada yang tau. Orang Betawi ini jenis makhluk apa begitu, sejarahnya gimana. Kenapa girang banget sih Mas? Ya gitu. Pas dibilang makhluk girang sambil ngeliatin Loh, aja orang aja. ngomong makhluk ngomongnya ke gue. Lu mikirin gua lapar juga liatin ini. Aduh. Terus. Ya, jadi
atas perintah Bang Ali, kemudian orang mencarilah sebenarnya Betawi ini apa, dan untuk mencari itu mereka pulang ke rumah sejarah ya untuk menemukan. Kenapa lu ketawa? Saya kan ngobrol sama Jeje Rizal. Bang Jajang ngeliatin gua, jadi gua bingung. Silakan aja. Nah, lanjut ya. Lanjut. Jadi mereka pulang ke rumah sejarah untuk mencari tahu siapa sebenarnya ini orang Betawi. Nah, caranya adalah salah satunya untuk pulang ke rumah sejarah itu adalah melakukan pencarian. Ya, pencarian itu bukan hanya meliputi arsip tapi juga data-data arkeologis. Maka dimulailah penggalian-penggalian dan ditemukan rupanya di sepanjang daerah aliran Sungai Ciliwung, tepian Sungai Ciliwung, itu ditemukan banyak sekali benda-benda arkeologis. Orang itu kapak perimbas. Yang sudah kapak perimbas. Jadi mereka sudah hidup dan bermasyarakat di tepian Sungai Ciliwung, dan itu uji kasusnya itu paling tidak sejak zaman Neolitikum. Oh, udah ada ya. Nah, kalau zaman Neolitikum artinya itu paling kagak itu sudah 1500 tahun sebelum Masehi. Jadi sudah ada tuh yang menghuni Jakarta sekarang. Kan Jakarta tempat yang paling banyak sungainya kan. Kalau mau lihat yang menarik menurut saya, kalau lihat orang Betawi kawin kan selalu bawa roti buaya. Nah, menurut saya itu roti buaya itu artefak yang menggambarkan bahwa orang Betawi itu berada dari peradaban sungai. Yang hidup ya mungkin dari zaman Neolitikum itu. Bahwa nanti kemudian orang Betawi berkembang, bermasyarakat, dan kemudian mendirikan satu kota bandar namanya Kalapa. Kemudian Kalapa ini diekspansi sama Sunda, diserang menjadi Sunda Kalapa. Sunda Kalapa diserang lagi sama kekuatan Islam Demak, menjadi Jayakarta, diganti namanya. Jayakarta diserang lagi sama Londo, kemudian jadi Batavia begitu. Nah, Batavia kemudian berkembang menjadi Jakarta, ya. Nama Jakarta sebenarnya bukan nama yang baru. Ada yang bilang namanya baru pakai zaman Jepang. Tapi itu sebenarnya keliru, Jakurata katanya, padahal enggak. Jadi waktu Jan Peter Sungkun menyerang Jayakarta itu kan dia berhasil tanggal 30 Mei tahun 1619. Nah, dia bingung mau namain kota ini apa. Dia kepengen namain kotanya tuh sesuai kampung halaman dia, New Hall. Tapi Hiren 17, tuan-tuan pemegang modal VOC company itu nggak setuju, pengen namain kotanya Batavia. Akhirnya mereka ribut nih. Satu pun akhirnya namanya nggak dipakai, New Hall nggak dipakai, Batavia nggak dipakai. Akhirnya disebut Jakarta. Jadi nama Jakarta tuh lebih awal dari nama Batavia. Jakarta. Jeje Rizal, bicara bahasa Betawi yang kayak aneh, ini jenis AP bener dialek Betawi itu cuma ada dua, monggo. Ya, kalau bahasa Betawi memang dikenal ada Betawi pinggir, ada Betawi tengah, tapi juga ada Betawi pesisir. Kita sering lupa gitu. Jadi matranya orang Betawi itu juga ada matra maritim, matra laut begitu ya. Misalnya kita pergi ke bagian utara gitu kayak Marunda begitu ya. Terus tapi juga di Muara Gembong itu kan masih wilayah geografi. Di antara tiga lebih modern mana duluan ini? Ya, yang sebenarnya gini, bahasa yang dipakai oleh orang Betawi itu salah satu bahasa yang termasuk paling tua karena perkembangannya secara arkeologi linguistik. Waduh, susah banget bahasanya. Perkembangannya gitu kan ada riset dari James T. Collins atau Fair gitu yang menggambarkan bahwa perkembangan bahasa Melayu itu berkembang kedua arah. Arah pertama itu pergi ke Sumatera, arah kedua pergi ke Jakarta sekarang itu. Jadi penutur kenapa orang Betawi itu memakai bahasa Melayu kan aneh menurut saya begitu, dan kita semua kok nggak jadi Jawa, nggak jadi Sunda begitu, tapi berbahasa Melayu padahal kelompoknya kecil begitu. Padahal diapit oleh Sunda dan ya itu dua kebudayaan besar kan itu. Punya warna sendiri. Untuk Ayah Jajak nih, boleh nggak Ayah Jajak ajarin nih alke bahasa Betawi tengah sama Betawi pinggiran ya? Baik. Kalau salah bilangnya nih. Mau yang tengah yang pinggir? Ya, dua-duanya lah. Kalau gua dulu bilang, kalau Ayah bilang dulu Betawi Benyamin, itu pakai ini aneh. Tuh, Betawi. Kalau yang pinggir, lu mau kemana? Kemana? Iya. Emang kenapa? Emang apa? Tuh, betul kan? Itu Betawi pinggir, Betawi tengah tuh. Tukul, ngapain sih lu di situ? Jegogrok aja lo di situ dari tadi.
ngejogrok, terlalu kasar lu. Salah lagi. Apa? Maksudnya dia di situ aja ngapain lu? Itu apa berarti kalau? Ngejegir aja lu. Ngejegir itu yang pinggiran apa yang? Itu pinggir tuh. Ngejegir aja lu. Pinggir itu. Kalau yang tengah? Tengah apa ya, Jil? Itu aja ya. Makasih ya. Tapi lu mau nanya Rizal, ada Betawi, setahu saya ya, ada bahasa kagak ada. Itu di mana itu? Ada orang Tanabang ngomong. Kalau dengan Bang Ucu misalnya ngomong tuh begitu. Mau kemana? Ini kayak campuran Melayu ya? Enggak, jadi iya memang Ya kayak dialek itu kan banyak ya, kayak pinggir, tengah, tapi di tengah juga dialek macam gitu. Di mana? Pinggir juga seperti itu. Itu mungkin perkawinan antara pinggir dan tengah ada itu. Iya, dan belum lagi kan ada juga sumbangan bahasa dari kosmopolitanismenya kota bandar ya, Jakarta sebagai kota bandar. Jadi ada unsur Jawa, unsur Sunda, unsur Belanda, unsur Portugis, campur. Ya. Luar biasa. Lu ngerti kagak nih gua ngomong? Mas, Nih berarti pinggir. Mas. Mau nanya boleh nggak Mas sama Oh, boleh, Mas? boleh. Mas Jesse, kalau kostum ini nih None, aku pernah baca katanya ini ada unsur Cinanya juga. Oh iya. Itu gimana caranya? Ya sebenarnya, ya kalau mau lihat bagaimana aspek pluralisme ya, mungkin di atas pluralisme, di atas keberagaman, multikultural gitu, itu di atas keberagaman. Itu lihat aja dalam rite of passage-nya orang Betawi yang terpenting, artinya siklus hidupnya ya. Jadi orang tuh ada upacara-upacara terpenting dalam hidup orang. Kan orang Betawi ada 3 yang terpenting. 1, nyunatin. Kedua, ngawinin. Yang ketiga, matiin dulu. iya. Jangan salah lu matiin lampu. Nah, jadi yang terpenting itu yang nomor 2. Waktu perkawinan. Nah, waktu perkawinan itu lihat aja pengantin laki-laki dan pengantin perempuannya waktu mereka di puada ya, Bang. Ya. Itu yang laki dandan cara haji, yang perempuan dandan cara cine. Jadi pakai siangkok tuh. Pakai siangkok. Jadi kalau orang Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Dibuka ya. Itu kalau ada mercon itu gimana tuh? Mercon itu petasan juga unsur pengaruh dari unsur Cina, unsur Tionghoa, jadi kaya sekali sebenarnya. Jeglan gitu, berisik banget orang. Iya. Dia ngomongnya udah lain, udah nggak nyampur, mercun. Petasan. Ya, petasan. Gua banting meleduk. Balik harapan serta keinginan apa bagi kota Jakarta yang ulang tahun ke-480 tepat hari ini? Singkat saja monggo. Apa maksudnya? Harapannya kota Jakarta biar maju deh, baru maju artinya nggak macet lagi kalau bisa, nggak banjir lagi, betul nggak? Begitu doang harapan kita. Terus Nggak macet, nggak banjir, itu doang. apa saya yakin kalau macet nanti hilang lah. Apa tuh? Macetnya nanti akan jadi lancar, kan lagi dibangun-bangun ini. Iya, makanya kita doain. Iya pasti. Kalau dari Alga ya monggo. Harapan aku sih sama ya, semoga Jakarta bisa menjadi kota yang warga Jakarta impikan. Jadi kita punya infrastruktur yang bagus, kita punya tingkat kerawanannya rendah sekali gitu, kita punya sanitasinya dipeduliin, jadi nggak polusi di mana-mana gitu, nggak limbah. Kenapa aneh? Aku lagi ngomong dijauhin, Ayah lagi ngomong dijauhin. Terus? Iya, terus kita juga punya transportasi publik yang nyaman gitu, sehingga ya kita warga Jakarta ya bisa nyaman tinggal di Jakarta dan bisa semakin cinta sama Jakarta kita gitu. Luar. Ya kalau saya sih harapannya ulang tahun Jakarta nggak muluk-muluk ya. Ya saya pengen Jakarta yang lebih mendingan aja deh. Yang lebih mendingan kata orang Betawi. Artinya Jakarta tuh kan menghadapi musuh paling besar ada tiga banjir. Banjir pertama banjir air, kedua banjir kendaraan, ketiga banjir orang. Ini deh 3 kali ini. Cara ngatasinya seperti apa kalau? Jangan tanya dia dong. Lu pikirin diri. Mungkin dia kan budayawan, jadi ngerti bagaimana cara ngebloknya hal itu 3 biar tidak datang itu. Siapa singkat aja, siapa tahu. Iya, semua jawaban dari persoalan 3 banjir itu sudah ada, Mas Tukul.
Persoalannya ada itikat baik tidak, ada political will tidak. Karena apa? Seluruh riset tentang penanggulangan banjir, penanggulangan kemacetan, penanggulangan urbanisasi itu sudah ada. Cuma mau tidak membuat Jakarta yang lebih mendingan. Itu aja. Luar biasa. Gua setuju. Sampai sekarang nih, tadinya di tempat gue gak banjir. Kemarin pernah kemasukan air, tanyain tuh, gara-garanya apa? Got yang tadinya ada 2, sekarang cuma 1. Aduh, yang satunya dikemanain, Mas? Gak tahu diambil orang kayak apa. Air, jalan air itu tadinya 2 tinggal 1, akhirnya aduh. Tapi nggak apa-apa. Jadi diambil positifnya, akhirnya kita antisipasi, airnya kita ini. Pemirsa, makin asik aja obrolan kita malam ini supaya seger. Yuk kita lihat penampilan dari rapper Betawi. Langsung aja kita sambut Kocek. Assalamualaikum abang-abang cantiknya mame bukan mata. Yo semua ke Jakarta, kita lihat ibu kota bareng sampai keluarga. Enjoy Jakarta, yo semua ke Jakarta, kita santai entah masih hilangin semua masalah. Kita datang ke Jakarta, mau apa aja ada, jangan murah, tetap masih jalan-jalan yuk ke Monas, teman ini lagi keok, maju ge ada, tempat sejarah, lewat buaya, kontak tuwe, kalau panas, sedih aja, Keragunan, lewat jalan tol, lihat-lihat orang hutan, balik PRJ Kemayoran, nah, ini gue kasih tahu, mau beli baju di pasar baru, semua ke Jakarta, kita lihat ibu kota, bareng sampai keluarga. Enjoy Jakarta, yo semua ke Jakarta, kita santai entah masih hilangin semua masalah. Enjoy Jakarta. Asik, makan murah juga banyak, udah pasti enak-enak, kerak telur segede, gak kebagian, jangan gubeng, nasi kuning pasar bedeng, pakai telur cuma goceng, tengah malam nasi belek buat lo semua.